أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Tamhidul Bidayah, yaitu kitab kajian mustalahul hadis bagi para pemula yang masih keberatan untuk memahami matan Al-Baiquniyah. Kata beliau, qala al-mu'allifu asbahullah wal yaqtadi bil Imam Malik bin Anas, dan hendaknya seseorang itu mencontoh bagaimana dahulu Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, Abu Abdullah Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah. Bagaimana dahulu kita lihat, fa innahu kana idza arada an yuhaddisa tawaddaa wa jalasa. Masyaallah. Dahulu beliau ketika ingin menyampaikan hadis wudu dulu, kemudian duduk ala sadri firasyih, duduk di atas apa? Ujung kasurnya. Nah, alasnya, alas duduk itu ya. Wa sarraha lihyatah, dan na'am barakallahu fikum menyela-nyela jenggotnya. Paham ya? Sela-sela gini. Yang punya jenggot maksudnya ya. Maksudnya seperti itu. Wa tamakkana fi julusih. Duduknya benar-benar mapan duduknya. Benar-benar mapan itu ya. Naam. Biwaqarin wa haibah. Dengan ketawaduan beliau dan haibah. Haibah itu memiliki barakallahu fikum kehormatan dan harga diri terjaga. Haibah. Nah, jadi memiliki haibah itu memiliki semacam harga diri dan kehormatan yang besar dan tinggi, disegani sehingga orang banyak segan. Wa haddatsa, baru menyampaikan hadis. Faqila lahu bidzalik, sampai-sampai dikatakan kepada beliau, na'am, faqala uhibbu an u'azzim hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena saat itu beliau seperti itu keadaannya, ada yang mengatakan itu. Akhirnya beliau mengatakan alasannya apa? Aku senang, aku ingin mengagungkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala uhaddits illa ala taharatin mutamakkina. Masyaallah. Dan aku tidak akan menyampaikan hadis kecuali di atas apa? Taharah, dan juga barakallahu fikum di atas ketenangan. Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah. Barakallahu fikum. Disebutkan juga dalam terjemah yang lainnya, beliau ketika ingin menyampaikan hadis, beliau biasanya berpakaian yang sangat rapi, bersih, kemudian juga baunya wangi. Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah. Dinamakan Darul Hijrah kenapa? Karena ngajar di Madinah tempat hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa in rafa'a ahadun sautah fi majlisi zabbarahu Malik rahimahullah taala. Ini. Kalau ada orang yang di majelisnya itu teriak-teriak, mengangkat suaranya, Imam Malik langsung apa? Imam Malik langsung menegurnya. Wa qala, kemudian Imam Malik mengatakan, qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Imam Malik berdalilkan ini. Jadi ketika ada orang mengangkat suaranya di majelisnya, langsung beliau apa? Menegurnya. Seraya beliau menukilkan dan membacakan ayat ini, wahai orang-orang yang beriman, jangan sekali-kali kalian mengangkat suara-suara kalian di atas suara Nabi. Bukan berarti beliau mengaku Nabi, bukan ya. Barakallahu fiik. Maksudnya hadis Nabi yang beliau sampaikan. Gitu loh, kita lihat. Faman rafa'a sautahu 'inda hadits Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa ka'annama rafa'a sautahu fawqa sautih. Ini. Maka barang siapa yang berani mengangkat suaranya lebih keras ketika disampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka seakan-akan dia mengangkat suaranya di atas suara Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, Abu Abdullah. Wa yustahabbu lahu ma ahli majlisi ma warada an Habib Hubaib. Nanti kita lihat lagi ya. An Hubaib bin Abi Thabit annahu qala, dan juga dianjurkan bagi seorang muhaddis barakallahu fikum bersama orang yang ada di majelis tersebut, sebagaimana yang datang di dalam barakallahu fikum ungkapan dari Hubaib bin Abi Thabit annahu qala, bahwasanya beliau berkata, inna minas sunnah idza haddatsa ar-rajulu al-qaum an yukbila alaihim jami'an wallahu alam. An yukbila atau yakbala? Kita lihat.
Sesungguhnya termasuk bagian dari sunnah apabila seseorang itu menyampaikan hadis untuk para kaum, nah hendaknya apa? Nah barakallahu fikum, hendaknya dia menghadap di hadapan mereka semuanya. Paham ya? Menghadap ke jamaah atau orang-orang yang ada di majelis tersebut. Jadi tidak membelakangi. Tidak membelakangi. Naam. Wallahu alam. Naam. Wala yasruduhu sardan yamna'u as-sami' min idraki ba'dihi. Ini ya namanya manusia beda-beda ya. Terkadang ada yang cepat mengucapkannya, ada juga yang pelan-pelan, ada juga yang santai, ada yang pelan tapi pelan suaranya, ada yang pelan menyampaikannya tapi keras suaranya. Paham ya? Macam-macam. Ini kata beliau, wala yasruduhu sardan. Hendaknya seorang muhaddits yang menyampaikan hadis itu tidak menyampaikan dengan penyampaian yang cepat. Sehingga apa? Si pendengar terhalang-halangi untuk mendapatkan sebagiannya. Ngomongnya cepat sekali ngomongnya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, menyampaikannya cepat sekali. Sehingga terkadang as-sami' yang mendengar itu terlewatkan sebagian hadis yang disampaikan oleh muhaddits tadi itu. Fi sahihain min hadits Aisyah qalat, di dalam sahihain dari hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yasrut al-hadits kasardikum. Tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyampaikan hadis secara cepat seperti penyampaian kalian. Jadi menyampaikannya santai. Naam, barakallahu fikum, orang yang dengar pun faham. Ya wa na'am. Zada at-Tirmidzi walakinahu kana yatakallam bi kalamin bayyin mufassal yahfazuhu min man jalasa ilaihi summa qala haditsun hasanun sahih. Naam. Kita lihat. Akan tapi dahulu Rasulullah SAW bukan berarti barakallahu fikum tidak menyampaikan. Beliau tetap menyampaikan, berbicara dengan ucapan yang bayyin, jelas. Bayyin itu jelas, mufassal itu yang benar-benar jelas, gamblang, terperinci gitu loh. Sehingga faham orang. Yahfazuhu man jalasa ilaihi. Orang yang duduk bersama beliau itu pun bisa langsung menghafalnya dan juga mengambilnya. Summa qala, kemudian Imam Tirmidzi mengatakan haditsun hasanun sahih. Paham maksudnya ya? Menyampaikannya santai. Pelan, santai, ataupun dia menyampaikan itu jelas, gamblang sehingga orang yang mendengar pun faham. Tapi kalau antum menyampaikan hadis kok gemrenggeng atau gemrenggeng antum. Suaranya kayak suara lebah itu orang didengar nanti. Paham ya? Jadi upaya jelas. Haddatsana Mahmud misalkan. Jelas. Ya, nah seperti itu. Kata beliau, wal yaftatih majlisahu wal yahtatimhu bidzikrin wa du'ain yaliqu bil hal. Hendaknya seorang muhaddits itu mengawali, membuka majelisnya dan menutup majelisnya sesuai dengan zikir atau doa yang layak dengan keadaannya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi, ketika mengawali majelis jangan langsung bermajelis tapi mungkin bismillah terlebih dahulu. Setelah itu baru alhamdulillah atau innal hamdalillah. Paham ya? Ketika ditutup mungkin alhamdulillahirabbil alamin atau mungkin dengan doa kafaratul majlis itu ya. Na'am, barakallahu fikum. Wa kullaman taha ila dzikri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam shalla alaihi. Naam. Masyaallah. Ini penting ini ya. Setiap kali selesai menyebutkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hendaknya dia bersolawat kepadanya. Jangan diam saja. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawat. Jadi kalau antum dengar lafaz Nabi Muhammad, apa yang antum ucapkan? Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabiyuna sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Enggak usah berat. Jangan disingkat SAW. SAW. Jangan. Apa itu artinya SAW? SWT. Apa artinya SWT? RA. Apa RA? Paham ya? Kalau doa jangan disingkat. Tapi kalau bukan doa silakan. Hadis riwayat HR. Quran hadis IH. Quran surat QS. Itu enggak masalah, bukan doa, tapi kalau doa jangan singkat. An Aisyah RA katanya. Apa RA? Raden Ajeng. Atau siapa? Radhiyallahu anhu kata mereka enggak benar. Kalau doa jangan singkat. Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibnu Abdullah Ibnu Baz rahmatullahi alaih beliau memperingatkan, jangan disingkat doa itu. Paham ya? Tulis Allahu subhanahu wa ta'ala dan SWT. Assalamualaikum WRBB. Ya enggak singkatannya gitu kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, jangan SAW. Apa SAW? Apa SWT? Apa RA? Kalau bukan doa silakan. Ya enggak?
HR, hadis riwayat, enggak masalah. QS, Quran surat, enggak masalah. Tapi kalau doa jangan disingkat. Paham ya? Antum menulis artikel bahasa Indonesia, upayakan tetap tertulis doa tersebut. Naam. Kita lihat lagi barakallahu fikum hafizakumullah, kata beliau, wa idza dzakara sahabiyan qala radhiyallahu anhu ta'ala anhu. Nah, ini penting juga. Kalau nyebutkan nama sahabat jangan diam juga. An Aisyah radhiyallahu anha, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ya enggak? Para sahabat ridwanullahi taala ajma'in. Paham ya? Seperti itu. Naam. Kata beliau, wa idza dzakara sahabiyan qala radhiyallahu taala anhu, wa yatarahham 'alal a'immah, dan kalau menyebutkan para nama imam yatarahham. Apa yatarahham? Apa makna yatarahham? Mendoakan rahimahullah. Jangan almarhum. Lafaz almarhum, almarhumah itu muntaqad lafaznya, dikritik. Karena almarhum, almarhumah itu isim maf'ul yang artinya memastikan. Orang mabuk-mabukan berjudi karena dia salat, mati dibilang almarhum. Orang yang dirahmati oleh Allah taala. Kok bisa memastikan? Kita hanya bisa mendoakan semoga Allah taala merahmatinya. Kalau nyebutkan nama imam, qala al-imam Ibnu Qudamah rahimahullah. Ya enggak? Bukan radhiyallahu anhu. Secara global seperti itu ya. Nam qala al-imam Asy-Syaukani rahimahullah. Qala al-imam As-San'ani rahimahullah. Paham belum? Nah, seperti itu. Wa yakhtim al-majlis bihikayatin wa nawadir. Dan hendaknya, nah barakallahu fikum, terkadang yang namanya seorang muhaddis itu menutup majlisnya dengan hikayat, itu kisah-kisah, wa nawadir, penyebutan-penyebutan yang jarang disebutkan, wa aulaha, dan yang paling pantasnya, nah barakallahu fikum, ma fi zuhud, yaitu berkaitan masalah zuhud wal adab, atau masalah adab wa makarim akhlak, atau seputar akhlak-akhlak yang mulia. Intinya kesimpulannya barakallahu fikum, melihat yang namanya sikonpat, situasi, kondisi dan tempatnya. Nah barakallahu fikum, nasallahu alaihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.